Mistikers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Jadi gitu Bu Mel, kita itu mencoba mengerti tanda. Mengerti tanda. Bukan menerawang, bukan meramal. Membaca tanda ya kalau Iya, karena tandanya ada di kartu tarot. Tapi since kartu tarotnya kita simpen dulu. Kalau tanda lahir bisa nggak? Tanda baca bisa nggak? Lu jangan terlalu lucu dong, ini kan channel gue gitu loh. Harus ada sedikit kayak aura-aura misteri ya. Kalau mau misteri jangan undang gua, lu undang Mbak Ayu. Lu udah koleksi Mbak Ayu ya? Hai Mbak Ayu. Oke, deh, ya. Yang ingin ditanyakan itu sebenarnya gue yakin itu pasti banyak yang pengen nanya karena pasti pengen juga yang banyak juga yang pengen seperti ini. Jadi Melanie ini kan menikah dengan Tyson Lynch. Betul. Oke. Nah, yang sebenarnya banyak ditanyakan itu adalah ini kan kalau pernikahan interracial ya. Jadi beda ras itu sebenarnya kayak gimana sih? Tapi kayak gimananya nggak yang sifatnya sehari-hari dan sebagainya, tapi lebih ke yang ini kayak stigma yang ada di masyarakat. Yang pertama itu adalah pertanyaannya. Bule gede apa enggak? Iya kan? Biasanya selalu gitu. Bule gede enggak? Aduh Tuhan, itu mulu pertanyaan. Tapi gede apa enggak? Boleh lucu. Ntar lagi dari passion jalan jadi komedian. Iya. Iya. Menyesuaikan. Oke, jadi pertanyaannya, lu sama Tyson tuh pertama kali sama bule atau pernah ada bule yang lain? Gua pertama kali sama bule itu yang serius sama Tyson. Sebelumnya gua itu sama Latin, pernah. Oh, Latin. Yang di Indonesia pasti pernah dong. Latin tuh orang Amerika Selatan ya? Iya. Hispanic, ya, Hispanis gitu, pernah. Dan itu beda? Beda. Kaukasian sama Hispanic itu beda? Beda, karena justru menurut gue sebenarnya orang Batak itu banyak kecocokan dengan orang-orang Hispanik gitu loh. Karena misalnya nih, nggak memukul rata semua, tapi biasanya kan Hispanik itu religion itu lebih kuat. Oh iya. Walaupun balik lagi, kalau udah masalah relationship sama Tuhan mah itu personal, ya kan? Karena bule juga sekarang juga banyak yang kuat dalam Tuhan juga banyak gitu loh. Nah tapi kayak mereka tuh senang ngumpul, nyanyi, makan, acara-acara. Negaranya memang negara katulistiwa juga. Betul. Sedangkan bule kan sangat individualistis. Kayak Tyson bukti terakhir ketemu sama neneknya, tantenya itu bisa berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nggak pernah. Keluarga dia tuh cuma mama, papa, kakaknya. Dah. Christmas? Enggak, itu Christmas. Jadi nggak ada mudik? Nggak ada mudik. Kalau keluarga Batak kan semuanya nikahan kan. Rame. Gitu dong. Jadi sebenarnya malah itu berbeda banget ya? Berbeda banget, iya. Lah terus sama yang dulu itu memang lu akhirnya nggak terlalu serius ya? Sebenarnya serius, tapi banyak banget nih gini Pak. Jadi banyak banget yang sulit untuk bisa naik ke jenjang pernikahan. Karena untuk orang Indonesia, perempuan pagi aku tuh kan orang Batak, tak gitu ya. Jadi harus diajak ke rumah, gitu kan. Terus harus bener-bener serius, mau ketemu sama keluarga. Terus bokap juga ngelihatnya ini orang bener-bener misalnya nih bukan cuma sekedar punya agama, takut sama Tuhan nggak? Karena ini dalam ibaratnya kan pengennya menikah sekali ibadah gitu loh. Nah ini banyak banget yang gua ketemu gue tidak menyamaratakan yang gua ketemu kemarin kayak misalnya cuma buat senang-senang atau mungkin di negaranya udah punya istri gitu. Aku nggak mau jadi pelakor Pak. Itu tapi sesuatu yang gua tanyakan juga. Cuman kan kalau kita lihat sebenarnya kan kalau Indonesia itu Batak ini kan termasuk memang yang kolot. Betul. Kolot itu dalam artian beneran gue pernah ngisi acara nikahan Batak yang dimana tiap satu orang naik kayak speech satu. Nah, pas nikah sama Tyson ini nggak terus keluarganya mana? Kan cuma segitu aja dan yang datang pasti kan cuma keluarga itu. Yang terjadi itu waktu itu apa nggak kaget atau terus jadi gunjingan atau apa? Karena nikahnya di Indonesia, jadi mereka ngerti bahwa keluarga Tyson otomatis kan yang terbang nggak bisa banyak-banyak. Tapi sebetulnya kalaupun di Australia sama juga, segitu juga. Jadi emang keluarga Tyson tuh bener-bener sedikit banget. Udah gue bilang bapaknya, emaknya, kakaknya, 2 orang udah sama dia berlima itu doang. Sedangkan kalau gue kan rame, gak usah acara keluarga ya. Ini rumah gue aja kan base camp kan, emak tua gue, namboru gue, rame dah gitu kalau ngumpul. Iya, dan itu kan sebenarnya membuat kita ini beda tapi happy gitu loh. Orang-orang Indonesia itu kan seperti itu. Ya orang-orang yang kalau kata Dokter Tobi makanya kenapa corona tuh susah banget kita beresin kan. Kita tuh jiwa-jiwa orang-orang yang ibaratnya seminggu nggak ketemu tuh udah mau pingsan, bener gak? Ya kan? Enggak, segala-gala di sini dirayain. Iya. Tapi kan itu yang membuat kita jadi kita. Bener, gitu. dan itu signature dan happiness kita. Gitu. Terus kalau seperti itu berarti memang lu merencanakan dulu waktu lu itu misalkan pas jadi penyiar radio dan sebagainya kalau ya itu berencana mau sama bule. Nyari yang besar-besar. Maksudnya
Itu gimana sih? Iya, oke. Gue emang planning untuk mencari bule. Kenapa? Karena satu ya, kan gue tuh presenter Pak. Dulu kan nggak kepikiran gue tuh jadi komedian kan. Gue tuh MC. Gue pernah inget banget. Gue dari SMP, SMA, Padahal itu gue tuh udah rajin banget les. ILP, LIA, IF, semua you name it. Oke, setiap kali lu daftar, lu keinget gua akan kewang sama bule, kewang sama bule. Itu kenapa gimana? akhirnya gua kewang sama bule? Karena semua les-les ini buat gua nih Dan, membantu, tapi yet menurut gua language itu harus lo pelajari dan harus lo lakukan tiap hari. Otherwise language itu hilang. Gitu loh. Lu nggak les bahasa Inggris pun kalau nikah sama bule tiap hari lo ngomong pasti bisa. Walaupun grammarnya belum kayak orang di Bali kan. Benar gitu. Kerja di hotel itu. Nah, gue ingat satu hari Dan, gue tuh nge-MC untuk salah satu bank. Gue udah tahu nih, gue akan deg-degan banget gitu. But yet because I need the money at that time, terus I took the job anyway. Akhirnya pada saat gue on stage, gue tuh harus nge-MC sendirian, full English. Kalau hal gue masih oke nih, full English dan harus ngegodain, bercandain segala macam CEO-nya. Yet lu bisa ngomong bahasa Inggris, tapi pada saat lu harus talking in front of people, and then lu tahu orang-orang yang mereka semua ngeliatin lu, fokus dengan omongan lo. Berantakanlah omongan gue dan saat itu gue pulang air mata bercucuran karena gue beli petan, belebetan, Lu nyadarin itu? Gue nyadarin itu dan lo pernah gak sih berasa kayak you feel like lu tuh pengen banget ditelan sama bumi dan lo hilang saking malu banget dan gitu loh. Padahal gue ngerasa gue udah nulis segala macam, lupa Waktu itu apa? Satu turning point apa yang terjadi? Tiba-tiba lu lupa? Iya karena gue grogi. Padahal gue tuh punya kebiasaan ritual kan sebelum gue nge-MC itu biasanya gue nelfon mak gue, gue minta doain supaya gue tuh tenang. Udah semuanya, tetep belepotan berantakan. Itu yang pertama. Sama yang kedua pada saat gue kan siaran radio di Hard Rock FM lama, udah senior broadcaster kan. Nah gue ingat banget gue harus menginterview berdua lagi Dan. Band dari luar gue lupa. First you said you were Jenny deh pokoknya, Jenny lupa band luar gitu datang nih. Itu kan band bocah-bocah. Tapi kan karena lo tahu the whole Jakarta is listening to you gitu, lo tuh karena grogi, nervous, lidah lo tuh kayak tiba-tiba lo bisa ngeblank Dan. Lo nggak akan ada skrip. Ada skrip, tapi pas mereka ada stick to the script, tapi kan pada saat ngobrol-ngobrol juga kayak gue mau ngomong apa keblingset salah. Dan itu kan on air live kan gitu. Nah itu dua kejadian itu yang membuat gue turning point bahwa ini kayaknya nggak lucu nih. Ini gue kayaknya sebagai MC kalau gue mau ibaratnya expand pekerjaan gue makin banyak kan language itu dibutuhkan kan. Sebentar. Jadi lu nikah sama Tyson itu untuk belajar bahasa? 2. Pertama belajar bahasa, dan yang kedua memperbaiki keturunan. Jangan dijawab dulu, itu pertanyaan berikutnya nanti. Itu 2 reason sebetulnya. Because I love him of course. Itu sebetulnya 2 reason juga yang Iya. Tapi itu adalah berarti memang ini sudah direncanakan, bukan nggak sengaja terus kemudian kayak kalau di film-film tiba-tiba falling in love sama bule. I was planning it. Kan kayak Crash Landing on You kan tiba-tiba jatuh cinta sama orang Korea Utara gitu kan. I was planning it. And I even asked to God. Terus stigmanya tuh ada nggak sih kalau seperti itu ya, kayak misalkan itu tadi orang kan nganggep ya itu tadi walaupun itu true memperbaiki keturunan, tapi kan kadang-kadang bilang lah nikah sama bule ini beneran nggak nikahnya kayak tadi yang bilang itu tadi. Betul. Siapa tahu di sana dia udah punya bini. Betul. Siapa tahu ternyata dia di sini kayak itu gimana menghadapi. Jadi buat gue saat lo misalnya ketemu di Tinder, lo ketemu di aplikasi apapun juga, it's okay karena kan namanya medianya itu bisa macam-macam ketemu sama bule kan. Tapi it's very important for you si bulenya ini untuk come to Indonesia first. Kalau dia tinggalnya overseas jangan pernah lu pergi duluan ke sana. Ini based my personal experience. Kenapa? Karena you never know. It could be stranger, it could be psychopath, ya kan. Pada saat lu pergi ke sana, too much risk menurut gue. Tapi pada saat gue datang ke Indonesia, and then you start gitu, giving a test misalnya, dia mau nggak? Dia model yang cuma pengen ketemu di hotel doang, atau dia mau diajak ketemu sama keluarga. Tapi resiko itu ada ya? Resiko itu ada, besar dong, besar banget. Makanya lo harus cek apakah dia emang udah punya keluarga apa enggak di sana, gitu segala macam. Tapi ya balik lagi sih itu it's a proses ya. Lu dekat sama dia dan akhirnya kan lo lihat gitu. Ya cuman maksudnya berarti untuk semua orang yang terus kemudian akan menjalin relationship sama bule itu satu resiko yang memang kemungkinan bakal ada dimanfaatin atau ternyata ngapain gitu seperti itu. Sebenarnya sih menurut gue bukan cuma bule, semua orang either lo pacaran sama orang lokal, bahkan gue ngerasa gue pernah dimanfaatin sama cowok Indonesia, cowok lokal dibandingin sama cowok bule. Dulu gue pacaran sama pacar gue yang sebelumnya 3,5 tahun, mobil gue hancur dipakai, mana diselingkuhin, kosan gue dibakar.
ya kan? Ya maksud gue balik lagi sih, maksudnya the hidden agenda itu nggak melihat lu tuh WNK. Artinya semua itu manusia sama. Exactly. Nah, tapi kan kalau orang-orang lihat kayaknya kalau nikah sama bule ini kan nikah sama dia ya itu gimana? Nah itu yang harus dirubah, bahwa menikah sama bule itu bukan sesuatu yang biasa aja, sama aja. Dan menikah sama bule juga bukan berarti bahwa bulenya ibaratnya cuma kayak numpang supaya bisa hidup di Indonesia, enggak juga. So basically ya balik lagi tergantung niat untuk menikahnya apa, dan balik lagi tergantung bulenya juga. Dan bule juga yang ngaco kan juga banyak kan gitu, yang cuma pengen maksudnya lo nggak bisa mungkin memang itu terjadi gitu. Jadi dan gue juga melewati itu, dan maksudnya melewati kayak ketemu sama bule ini, lo sebenarnya you can sense it kalau itu sebagai perempuan, ini dia bukan husband material gitu, tapi ya because you fell in love already, ya udahlah gitu loh. Tapi ya by the time lo mau menikah, menurut gue sih banyak yang harus dipilih, karena you're choosing not only a partner for life, tapi you're choosing a father for your kids. Itu yang penting gitu. Karena memang niatnya untuk menikah dan keturunan sama mereka. Nah, kita bicara tentang ketemu bule, ini kan ada orang yang memang niatnya berbeda nih. Kalau kayak dirimu itu kan memang niatnya itu tadi kan, dengan punya keluarga. Ada yang memang niatnya itu memanfaatkan, jadi pure memang duit atau kesenangan. Nah, itu secara nggak langsung ya, dan dipergunakan oleh oknum. Itu ada satu, kalau tadi kan kita ngomongin medsosnya itu kan ada Tinder, ada apapun. Nah, ini ada namanya seeking arrangement. Seeking arrangement. Ya, jadi mencari pengaturan. Seperti itu. Intinya semua bisa diatur. Ini dibikin sama orang asalnya dari Singapura, dia akhirnya domisili di Amerika. Nah, di situ itu cowok-cowok yang masuk itu wajib memberitahukan net income mereka dalam setahun itu berapa. Nah, kalau cewek enggak? Oh, cewek enggak? Cewek enggak. Jadi ceweknya ini yang akan berhak memilih sugar daddy-nya itu siapa. Misalkan ada satu temen gitu, terus sering pergi ke luar negeri. Tapi ke luar negeri ini sendirian, nggak sama siapa-siapa, fotonya juga sendirian, tapi di sana hidupnya mewah. Dan di luar memang ternyata ada orang-orang yang itu tadi ada seperti ini kan, bukan kalau tadi kan ada bilang memperbaiki keturunan. Mereka ini memang ngejar luxury lifestyle, jadi memang sengaja buat ngambur-ngamburin duit